Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu dosen dan teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ruhi Muslifar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai keterampilan mendengarkan. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 7, pertama Aldira Hanifah Azhar, kedua Dwi Khalifatul Rodiah, ketiga Raudahatul Jannah, keempat Rima Nurzahra, dan yang kelima adalah Ya Asminah. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Rima. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, saya akan membacakan tentang dasar keterampilan mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya sekedar menerima stimulus melalui indera pendengaran. Terdapat perbedaan mendasar antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar merupakan salah satu dari penginderaan manusia. Itu merupakan proses fisiologis dan tidak membutuhkan pemahaman pada stimulus yang masuk. Individu dapat pasif mendengar suara yang dihasilkan dari orang, hewan, dan objek, yang mana mungkin tidak menganggap itu masuk akal atau individu dapat memilih suara mana yang akan mendapatkan perhatian. Sedangkan mendengarkan membutuhkan kemampuan untuk fokus dan perhatian penuh. Berdasarkan International Listening Association atau ILA, dalam PASTE 2017 mengemukakan mendengar merujuk pada kejadian tidak disengaja atau tidak sukarela dan membutuhkan usaha yang sedikit. Sedangkan mendengarkan merujuk pada fokus, sukarela, dan disengaja. Emer 1996 menyebutkan bahwa mendengarkan merupakan proses aktif dalam memahami makna dari pesan yang disampaikan oleh orang lain. Steele menambahkan mengenai interaksi antara teman berbicara yang mendefinisikan mendengarkan merupakan proses belajar yang kompleks pada penginderaan, memaknai, mengevaluasi, menggabungkan, dan merespon pesan yang disampaikan secara verbal. Sejalan dengan hal tersebut, Newkirk 2012 yang mengemukakan seorang pendengar yang baik memiliki beberapa kriteria di antara lain: 1. Tidak terlalu banyak berbicara. 2. Konsentrasi pada apa yang konseli sampaikan. 3. Tidak memotong pembicaraan. 4. Tidak memberikan nasihat atau saran. 5. Memberikan perhatian tulus. 6. Mendengarkan dengan konten yang sedang disampaikan oleh konseli. 7. Menangkap setiap pesan berupa perasaan yang dialami konseli. 8. Dapat memberikan respon berupa anggukan untuk memastikan kepada konseli bahwa ia memahami. 9. Menanyakan klarifikasi jika diperlukan. Dan yang 10. Tidak menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan konten permasalahan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Ya Asminah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rima. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. B. Urgensi keterampilan mendengarkan dalam konseling. Mendengarkan merupakan keterampilan yang penting dalam proses konseling. Keberhasilan keterampilan ini akan mempengaruhi bagaimana konselor merespon konseli. Ketika konselor tidak mendengarkan dengan efektif, maka informasi yang masuk pun menjadi tidak lengkap, sehingga respon yang diberikan tidak sesuai dengan permasalahan atau apa yang dirasakan oleh konseli. Mendengarkan secara aktif adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan dalam suatu komunikasi, tetapi karena keterampilan ini sangat bermanfaat, maka sangat perlu untuk dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, selain menjadi pembicara yang efektif, maka akan menjadi lebih lengkap lagi jika kemampuan mendengarkan ini dapat ditingkatkan secara aktif. Mendengarkan aktif dapat meningkatkan hubungan interpersonal antara konselor dengan konseli menjadi lebih rileks, bebas, dan akrab, mendorong konseli berbicara dengan bebas, meluapkan emosinya, menurunkan ketegangan, kemarahan, agresi, serta frustasi yang dialami pun tersalurkan. Pada akhirnya akan membuat pikiran konseli menjadi lebih jernih, sehingga ia dapat memahami dirinya dan persoalan yang dihadapinya dengan lebih baik dan lebih realistik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Aldira Hanifah akan melanjutkan materi yang ketiga, yakni mengenai bentuk-bentuk keterampilan mendengarkan di dalam konseling. Yang pertama ada pengertian mendengarkan itu sendiri, yakni kemampuan pembimbing atau konselor untuk menyimak atau memperhatikan penuturan konseli selama proses konseling berlangsung. Pembimbing atau konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik dalam proses konseling.
Kemudian yang kedua ada keterampilan inti di dalam konseling. Keterampilan inti dalam konseling adalah dengan mendengar aktif. Konselor melakukan mendengar aktif agar konseli memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Untuk memperoleh atau menjadi pendengar aktif dapat dengan membiasakan diri dalam hubungan interpersonal. Adapun untuk membina hubungan interpersonal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama sering melakukan hubungan atau bergaul dengan orang lain. Yang kedua, memahami bagaimana cara membuka diri untuk berbicara pada orang lain. Dan yang ketiga, berbagi perasaan dan pikiran dengan orang lain. Kemudian poin ketiga yakni mendengar aktif, di mana keterampilan ini melibatkan 4 aspek. Yang pertama yakni mengerti seseorang. Karena semakin sungguh-sungguh kita mendengarkan, semakin banyak hal pula yang kita mengerti dari orang tersebut. Yang kedua, menikmati percakapan. Seiring kita mendengarkan percakapan, dapat membuat percakapan tersebut menjadi lebih menyenangkan, dan konselor juga harus dapat meminimalisir kebosanan serta kejenuhan di dalam proses mendengarkan. Yang ketiga, ada belajar sesuatu. Sebagai konselor, kita dapat memiliki kesempatan untuk belajar dari konseli. Lalu aspek keempat yakni memberikan bantuan. Bantuan yang dapat kita berikan atau konseli berikan dapat berupa dukungan. Tentunya kesediaan konselor untuk mendengarkan konseli merupakan suatu bentuk bantuan. Lalu di poin keempat ada tahapan listening. Dalam proses pembelajarannya mendengarkan memiliki 3 prosedur. Seperti yang disampaikan oleh Underwood. Yang pertama yakni pre-listening stage atau tahap sebelum proses mendengarkan, di mana pada tahapan ini konseli melakukan berbagai aktivitas sebelum mendengarkan. Yang kedua ada while listening stage atau tahap selama mendengarkan. Pada tahapan ini konseli diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas selama mereka mendengarkan. Dan tahapan yang terakhir yakni ada post listening stage, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan setelah proses mendengarkan, dan pada tahapan ini pula konseli memiliki waktu untuk berpikir serta berdiskusi ataupun menuliskan jawaban-jawaban yang diminta oleh konselor. Yang terakhir ada manfaat dari model mendengarkan aktif. Banyak ahli konseling yang mengungkapkan bahwa model mendengarkan aktif ini memiliki banyak manfaat dan dinilai sangat efektif dalam proses konseling. Adapun manfaat-manfaat tersebut yang pertama yakni mendorong terjadinya katarsis, di mana perasaan negatif dari konseli berkurang dan hilang beriringan waktu dengan jalan mengungkapkannya secara terbuka dalam proses konseling. Manfaat yang kedua ada menolong orang untuk menjadi tidak terlalu takut terhadap perasaan-perasaan negatif. Manfaat yang ketiga, mengembangkan hubungan yang hangat atau intim antara konselor dengan konseli. Manfaat yang ketiga, manfaat yang keempat, memudahkan pemecahan masalah. Manfaat yang kelima, mempengaruhi orang untuk mau lebih mendengarkan pendapat orang lain. Dan manfaat yang terakhir atau manfaat yang keenam yakni melatih orang untuk mengarahkan dirinya, bertanggung jawab, serta dapat mandiri. Sekian pemaparan dari materi 3. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Dwi Khalifatur, untuk menyampaikan pemaparan materi keempat. Keterampilan diam dalam konseling. Teknik diam atau silent adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien. Dalam proses konseling, diam itu sangat penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, namun yang terjadi antara konselor dan klien hanya komunikasi nonverbal. Diam yang paling ideal itu berkisar antara 5-10 detik. Dia mempunyai 2 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk mengistirahatkan hati dan pikirannya, serta dapat juga untuk menyiapkan kata-kata selanjutnya bagi klien. Kemudian tujuan yang kedua, mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Makna diam itu ada 6. Yang pertama, sebagai bentuk penolakan atau ekspresi ketidaksetujuan yang dilakukan konselor atas kebingungan yang dirasakan oleh klien. Kemudian yang kedua, salah satu cara pengekspresian rasa sakit klien saat terjadinya proses konseling. Rasa sakit tersebut bisa timbul saat klien mengenang kenang-kenangan yang tidak menyenangkan saat terjadi proses konseling. Kemudian yang ketiga, munculnya keraguan di diri konselor atau klien saat proses konseling. Yang keempat, sebuah bentuk pengekspresian yang mungkin dilakukan klien saat klien menginginkan sesuatu dari konselor. Yang kelima, salah satu cara pengekspresian
yang dilakukan klien untuk menunjukkan klien sedang memikirkan hal-hal yang baru saja dibicarakan dalam proses konseling. Kemudian yang keenam, yaitu salah satu bentuk pengekspresian yang dilakukan klien untuk menunjukkan bahwa klien baru menyadari perasaan yang baru saja dikeluarkan atau diekspresikan klien. Dia mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mendorong klien untuk berbicara. Yang kedua, membantu klien memahami dirinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan relaksasi pada klien. Jenis-jenis silent ada dua. Yang pertama, silent yang berasal dari konselor dan silent yang berasal dari klien. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materinya. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Mendengarkan bukan hanya sekedar menerima stimulus melalui indera pendengaran, tetapi terdapat perbedaan mendasar antara mendengarkan dan mendengar. Mendengar merupakan salah satu dari penginderaan manusia. Itu merupakan proses fisiologis dan tidak membutuhkan pemahaman pada stimulus yang masuk. Mendengarkan merupakan keterampilan yang penting dalam proses konseling. Keberhasilan keterampilan mendengarkan akan mempengaruhi bagaimana konselor merespon konseling. Ketika konselor tidak mendengarkan dengan efektif, informasi yang masuk menjadi tidak lengkap. Pendengar yang aktif dapat lebih fokus pada inti dari pesan yang disampaikan dan memberi umpan balik berupa tanggapan atau pertanyaan agar pendengar lebih memahami tentang apa yang dibicarakan. Dengan demikian, komunikasi transaksional telah terjadi. Beberapa bentuk keterampilan mendengarkan dalam konseling yaitu pengertian mendengarkan, keterampilan inti konseling, 4 aspek mendengarkan aktif, tahap mendengarkan, dan manfaat model mendengarkan aktif. Teknik diam atau silence adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Diam adalah amat penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi melakukan komunikasi non-verbal. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.